Ighfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya AMR di channel AMR Mujur TV. Kali ini tepatan kita berada pada hari Jumat, hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam. Saya akan bercerita tentang kisah seorang Majusi yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, berkah daripada kemuliaan hari Jumat. Ini saya nukil dari kitab Usfuriyah. Pada zaman Malik bin Dinar, ada dua orang bersaudara yang beragama Majusi. Kakaknya telah menyembah api selama 73 tahun, sementara adiknya menyembah api selama 35 tahun. Kemudian adiknya berkata kepada kakaknya, "Kak, kita sudah lama menyembah api ini. Saya ingin membuktikan apakah api ini benar-benar melindungi kita atau tidak. Kakak sudah menyembah 73 tahun, sementara saya sendiri sudah 35 tahun. Lah, maksud kamu apa, Dik? Gini, Kak. Kita nyalakan api, terus kemudian api itu kita pegang. Kalau memang nanti api itu membakar tangan kita, berarti api itu tidak melindungi kita. Tetapi kalau memang dia bisa berterima kasih kepada kita karena kita sudah menyembah sekian tahun lamanya, maka tentu api tersebut tidak akan membakar tangan kita." Sang kakak pun setuju. "Oke, kalau gitu, Dik, ayo kita nyalakan api." Dinyalakanlah sebuah api. Kemudian sang adik menanyakan kepada kakaknya, "Ini bagaimana, Kak? Saya dulu apa kakak dulu yang memasukkan tangannya ke dalam api ini?" "Ya, kamu dululah, Dik," kata sang kakak. Kemudian adiknya meletakkan tangannya di api. Maka dengan serta-merta tangan adiknya tersebut pun terbakar. "Aduh, panas sekali, Kak. Kalau demikian, Kak, aku tidak mau lagi menyembah api. Api yang sudah kita sembah sekian puluh tahun ternyata tidak melindungi kita, tapi masih saja tetap membakar tangan saya. Saya ingin mencari agama. Saya pernah mendengar agama Islam itu ketika kita melakukan kesalahan misalkan 500 tahun, kemudian kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kesalahan kita selama 500 tahun itu pun dimaafkan. Saya ingin mencari tahu, Kak, tentang agama ini." Kakaknya pun tertarik. "Oke lah, Dik, kalau gitu ayo kita cari bersama-sama." Maka kedua kakak beradik ini pun berjalan mencari seorang guru, seorang kiai yang bisa mengajarkan, menerangkan kepada mereka tentang agama Islam. Kemudian di sebuah perjalanan mereka pun berjumpa dengan majelis. Dan di sana kebetulan adalah Malik bin Dinar sedang menerangkan tentang Islam kepada jamaahnya. Mereka pun ikut nimbrung di majelis tersebut mendengarkan ceramah Malik bin Dinar kepada jamaah. Setelah usai, kemudian kedua kakak beradik ini pun mendekati Malik bin Dinar dan ingin tahu lebih dalam tentang Islam. Setelah Malik bin Dinar menerangkan ini dan itu tentang Islam, keduanya tertarik. Dan seketika itu juga adiknya berkata, "Saya siap masuk Islam." Tetapi kakaknya tidak ingin masuk Islam dengan alasan dia malu. "Saya sudah sekian puluh tahun menyembah api, sementara saya sudah tidak muda lagi, usia saya sudah tua. Belum lagi ketika saya beralih agama ke agama Islam, menyembah Tuhan baru Allah. Nanti apa kata keluarga saya, apa kata sanak famili saya, tentu saya akan diejek oleh tetangga dan keluarga." Adiknya pun menimpali, "Kak, ejekan tetangga, hinaan tetangga dan orang-orang sekitar itu sifatnya hanya sementara, tidak akan lama. Tetapi siksaan api neraka, terbakarnya tubuh kita di neraka, itu selama-lamanya, Kak." Dengan nasihat ini pun sang kakak tidak bergeming, tetap teguh kepada pendirian, tidak mau masuk Islam. Akhirnya kakaknya pun pergi.
Sementara sang adik ini pun terus-menerus ingin mengetahui tentang Islam dari Malik bin Dinar. Akhirnya seketika itu juga sang adik ini minta dituntun membaca 2 buah kalimat syahadat oleh Malik bin Dinar beserta istrinya dan anaknya di majelis itu juga. Maka seketika semua jamaah yang di situ pun menangis karena terharu dan bahagia setelah melihat pemandangan ada seorang majusi beserta istri dan anaknya membaca 2 buah kalimat syahadat. Kemudian setelah itu Malik bin Dinar mengatakan, kamu tunggu di sini. Saya akan mencarikan orang yang dermawan agar kamu diberikan sedekah sebagai orang mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Orang majusi ini mengatakan, maaf Kiai, saya tidak ingin menjual agama saya dengan harta benda dunia. Maka berjalanlah orang ini dan istrinya mencari sebuah penginapan, sebuah rumah yang layak untuk mereka tempati. Maka keesokan harinya sang istri mengatakan kepada sang suami, Mas, hari ini kita belum makan, cobalah pergi ke pasar, barangkali ada pekerjaan yang hasilnya bisa buat kita makan bersama anak kita. Maka pergilah laki-laki ini ke pasar. Setelah tanya toko sana, toko sini, tanya ke orang A, orang B untuk mencari pekerjaan, hasilnya zong. Dia tidak mendapatkan pekerjaan di pasar tersebut. Akhirnya dia gunakan untuk pergi ke masjid, melakukan sholat, zikir sebisanya, kemudian munajat memohon kepada Allah. Ya Allah, aku pasrah kepadamu, aku minta rezeki darimu ya Allah, tolong berikanlah hamba petunjuk. Terus menerus sampai menjelang surup atau sore hari. Pulanglah orang ini. Sesampai di rumah, kemudian orang ini ditanya oleh istrinya, sudah dapat pekerjaan Mas, mana upahnya? Aku sudah bekerja pada seorang raja, tapi belum dikasihkan upah. Mohon sabar ya, mudah-mudahan besok aku menerima gaji sehingga gaji itu bisa kita buat beli makanan. Keesokan harinya pergilah lagi laki-laki ini ke pasar seperti kemarin mencari pekerjaan. Kesana kemari ngalor ngidul ngetan ngulon, hasilnya masih zong, masih nihil, tidak dapat pekerjaan. Digunakan lagi pergi ke masjid untuk iktikaf, sholat, iktikaf, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sampai sore hari pulang lagi ke rumah. Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh sang istri. Bagaimana Mas hasilnya? Apakah sudah digaji oleh raja tersebut? Laki-laki ini menjawab, sabar ya Dik, saya sudah bekerja tadi, tapi sang raja belum memberikan upahnya kepada saya. Mudah-mudahan besok hari Jumat ini kita mendapatkan upah dari raja. Keesokan harinya, yakni tepatnya pada hari Jumat, pergilah lagi laki-laki ini ke pasar untuk mencari pekerjaan. Hasilnya masih sama, tetap zong, tidak mendapatkan pekerjaan. Dia pun pergi ke masjid, wudhu, sholat, iktikaf. Kemudian dia ingat kalau itu hari Jumat, maka dia pun menunggu sholat Jumat. Pada hari Jumat itulah dia memohon kepada Allah, dengan kemuliaan hari Jumat, ya Allah, datangkanlah rezeki yang tidak disangka-sangka pada hamba, sehingga hamba, anak dan istri hamba bisa makan untuk hari ini. Kami semua sudah 3 hari ini belum makan ya Allah. Bla bla bla, dengan berbagai macam doa yang intinya adalah minta rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tengah munajatnya ini, di tengah berdoanya, zikir, munajat, iktikafnya, pemuda ini, orang ini, Allah mengirimkan malaikat ke rumah orang tadi berwujud lelaki yang sangat tampan. Kemudian menyerahkan bungkusan sapu tangan yang di dalamnya ternyata berisi uang 1000 dinar. Dengan enteng malaikat ini mengatakan, ini adalah upah suamimu yang sudah bekerja 2 hari kemarin.
Dan nanti pada hari ini, pada hari Jumat ini, dia akan mendapatkan upah yang lebih besar karena kemuliaan hari Jumat ini. Betapa gembiranya sang istri melihat uang 1000 dinar. Maka diambillah 1 dinar dari 1000 dinar ini, kemudian dia bawa ke tukang real yang beragama Nasrani. Setelah melihat bentuk uang dinar ini, orang Nasrani ini kaget. Tidak pernah saya jumpai model seperti ini, dalam hatinya bingung. Terus kemudian bertanya kepada wanita tadi, "Maaf Bu, Anda mendapatkan uang ini dari mana?" Berceritalah dia, bla 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 bla. Maka dengan serta-merta orang Nasrani penjual real tadi mengatakan, "Tolong tunjukkan aku bagaimana cara aku bisa memeluk agama Islam." Nah, seketika itu juga wanita ini mengasih tahu kepada orang Nasrani ini cara masuk Islam adalah hanya dengan mengucapkan 2 buah kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka setelah itu orang Nasrani penjual real ini yang sudah masuk Islam langsung memberikan uang 1000 dinar kepada wanita ini. "Ini saya kasih kamu 1000 dinar yang bisa kamu belanjakan, kamu buat beli makanan. Gunakan sepuasnya. Kalau sudah habis uang itu, katakan kepada saya, maka akan saya berikan lagi." Subhanallah. Kemuliaan hari Jumat. Maka masaklah sang istri ini karena senangnya masakan yang spesial untuk menyambut kedatangan suaminya pada hari Jumat itu yang telah bekerja selama 3 hari. Padahal kita tahu dia tidak mendapatkan pekerjaan. Setelah selesai Jumatan dan iktikaf sampai sore hari, pulanglah sang suami ini dengan wajah yang lesu. Dia mengeluarkan sapu tangan yang ada di sakunya, kemudian dia isi debu, dia isi pasir. Dan bergumam dalam hatinya, "Ya Allah, kalau istri saya nanti tanya apa isi sapu tangan ini, maka akan saya jawab isinya adalah tepung." Kemudian berjalanlah sang suami ini dengan lesu membawa bungkusan pasir dalam sapu tangannya itu. Tiba di depan rumah, di dekat pintu, dia mencium aroma masakan yang sangat luar biasa. Ini aroma masakan apa ini, sangat lezat. Dilihatlah, bahasanya Jawa, dihincang, dilirik, ternyata ada makanan yang sudah disiapkan istrinya di meja. Maka sapu tangan yang berisi pasir atau debu ini tidak jadi dia bawa masuk ke dalam rumah untuk diberikan pada istrinya, karena sudah melihat makanan yang beraneka macam dengan bau yang sangat lezat itu. Ditaruhlah sapu tangan yang berisi pasir atau debu tersebut di dekat pintu. Kemudian dia masuk dan bertanya kepada istrinya, peristiwa apa sebenarnya yang sedang terjadi, kok tiba-tiba bisa menyuguhkan masakan-masakan yang beraneka macam yang sangat lezat-lezat. Bla 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 bla. Istrinya pun bercerita, kemudian istrinya pun balik bertanya, "Lalu saya melihat Mas tadi membawa sapu tangan, itu isinya apa?" Enggak ada isinya, enggak apa-apa." Karena penasaran, sang istri pun keluar mencari sapu tangan tadi yang sempat dia lirik, sempat dia lihat dibawa oleh suaminya. Ternyata sapu tangan itu ada di dekat pintu. Diambillah oleh sang istri tadi, dibukalah sapu tangan tersebut, dan apa isinya? Ternyata bukan pasir, bukan debu, tapi sapu tangan tersebut berisi tepung sesuai apa yang digumamkan suaminya ketika pulang. "Seandainya istriku bertanya apa isi ini ya Allah, maka akan kukatakan ini adalah tepung." Subhanallah. Pasir berubah menjadi tepung atas izin Allah, berkah kemuliaan hari Jumat, berkah ibadah yang dilakukan oleh orang ini pada hari Jumat. Sekilas dari cerita di atas, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk semakin giat bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah,
dan semakin yakin bahwasanya tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin bagi Allah. Maka Al-Faqih dalam kitab Usfuriyah ini berkata, ketika hari Jumat angkatlah tanganmu dan memohonlah kepada Allah dengan melantunkan kalimat Ighfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hilangkanlah kerupekan, kesempitan pada diri kami. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempitan kita, kesusahan kita segera diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya cerita ini. Saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.